Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Sumiati mulai menjalankan mobilnya, membelah jalanan desa Rawabodas. Biasanya Sumiati akan mencari korban di kota, karena memang lelaki hidung belang lebih banyak berada di sana. Waktu menjelang sore, Sumiati memarkirkan mobilnya di sebuah kafe hiburan malam. Baru ada beberapa orang di dalam kafe itu. Seorang wanita yang mengenakan pakaian pelayan kafe terlihat tersenyum dan menghampiri Sumiati yang baru saja datang. "Sumi," ucap wanita itu lirih. Sumiati lantas tersenyum dan memeluk tubuh wanita itu. "Malam ini ada apa?" tanya Sumiati kepada wanita yang terlihat seumuran dengannya. "Gampang, nanti aku carikan. Seperti biasa bukan?" jawab wanita itu yang memang mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Sumiati. Sumiati mengangguk. Dia lantas duduk di sebuah kursi yang berada di pojok sebelah kanan kafe tersebut. Wanita tadi pun membawakan Sumiati segelas minuman dan sepiring snack. Sumiati pun menikmati apa yang tersuguh di hadapannya. Waktu semakin malam. Orang-orang sudah nampak berdatangan ke kafe tersebut. Kebanyakan di antara mereka adalah lelaki. Setiap lelaki yang melewati Sumiati pasti akan menatapnya sejenak. Bahkan ada yang memberanikan diri duduk di sebelahnya dan menggoda Sumiati. Namun Sumiati nampak acuh dengan kehadiran lelaki-lelaki itu. Hingga akhirnya, wanita yang tadi menyapa datang dengan membawa seorang lelaki untuk diperkenalkan dengan Sumiati. Setelahnya, wanita itu lantas pergi meninggalkan Sumiati berduaan dengan lelaki tersebut. Dari aroma mulut lelaki itu, Sumiati dapat mencium bau alkohol yang amat menyengat. Dia lantas hanya mampu tersenyum kecut sebelum percakapan di antara mereka dimulai. "Saya tahu apa keinginan kamu. Rini telah mengatakan semuanya," ucap lelaki itu. Ternyata pelayan yang menyambut Sumiati dengan baik itu bernama Rini. "Lalu, apa kamu mau?" tanya Sumiati. "Ya, mau bagaimana lagi? Hidup pun saya rasa sudah tidak berguna." "Jika kamu memang mampu membayar saya dengan nominal yang Rini katakan, saya mau. Kamu terlalu membayar berlebihan hanya untuk sebuah darah yang ibumu perlukan," ucap lelaki itu kembali. Sumiati tersenyum kecut. Rupanya Rini telah berkata bahwa ibu Sumiati tengah sakit berat dan butuh donor darah. Sementara bayaran untuk darah tersebut cukup besar. Pantas saja lelaki pemabuk itu tergiur dengan kebayarannya. "Ini, ambillah sebagai ucapan terima kasih karena kamu mau memberikan darahmu," ucap Sumiati sembari mengeluarkan sebuah amplop coklat dari dalam tasnya. Kedua mata lelaki itu nampak terbelalak melihat amplop tebal di hadapannya. Dengan cepat dia membayar amplop itu dan lantas menghitungnya. "Wah, banyak sekali ini," lirih lelaki itu setelah usai menghitung isi di dalam amplop yang kini berada di tangannya. "Anggaplah itu hanya DP. Setelahnya kamu akan mendapatkan lebih. Ya, setelah darahmu terkuras habis," ucap Sumiati dengan nada pelan di akhir kalimatnya. "Lalu, kapan darah ini akan diambil?" "Sekarang, kamu bisa ikut denganku," ajak Sumiati. Dengan berjalan masih sedikit sempoyongan, lelaki itu mengekor di punggung belakang Sumiati. Mereka berdua lantas menaiki mobil yang kemudian dikemudikan oleh Sumiati. Menyusuri gelapnya jalanan di malam hari, lelaki itu terlelap di sisi Sumiati yang duduk di balik setir kemudi. Setelah hampir 2 jam,
akhirnya mereka sampai di depan rumah Nyai Aminah. "Di mana ini?" tanya lelaki itu setelah bangun dari tidurnya. "Di rumah ibuku. Kamu akan menginap di rumah yang tepat berada di belakang rumah ini. Mari ikut aku," ajak Sumiati. Mereka berdua lantas berjalan menyusuri kebun belakang rumah Nyai Aminah, menuju gubuk di mana tubuh Wesna tertidur di sana. Lelaki itu tercengang, karena memang rumah yang akan dia tempati terbilang cukup mewah, meskipun masih dengan gaya tradisional khas Sunda. Sumiati membuka pintu rumah itu. Lagi-lagi, pemandangan di hadapan lelaki itu mampu membuatnya terkagum-kagum. Ruang depan di mana tempat ranjang besi itu telah dibersihkan oleh Bik Marni hingga menjadi sedemikian rupa, rapi, bersih, dan wangi. "Kamu bisa bermalam di sini. Itu kamar yang bisa kamu tempati ada di sana. Segala keperluanmu ada di dapur. Ada satu syarat yang kamu harus patuhi," ucap Sumiati sembari menunjuk di mana kamar tidur lelaki itu. "Syarat apa?" tanya lelaki tersebut. "Ada sebuah kamar di rumah ini dengan ukir seekor naga di pintunya. Kamu dilarang membuka atau bahkan masuk ke dalam kamar itu. Mengerti?" ancam Sumiati dengan nada lembut. "Apa kamu tidak akan tidur di sini bersamaku, cantik?" goda lelaki itu tanpa menghiraukan peringatan yang telah diucapkan oleh Sumiati. Sumiati hanya tersenyum kecut. Meskipun dia sering menggoda lelaki, namun dia menjaga keperawanannya hanya untuk Wesna seorang. Dan Sumiati masih berpegang teguh pada pendiriannya itu. Kemudian Sumiati berjalan anggun meninggalkan lelaki itu sendirian, dan lantas menutup pintu depan. Lelaki itu hanya menggelengkan kepala melihat tingkah Sumiati yang dingin. Wanita dengan sikap seperti itu memang sangat menarik, ucapnya lirih. Dia lantas bergegas masuk ke dalam kamar yang tadi Sumiati tunjukkan. Dia segera membersihkan dirinya dan mengganti pakaian, menggunakan pakaian yang tersedia di dalam lemari. "Sepertinya memang pakaian ini disiapkan untukku. Pas sekali," ucap lelaki itu sesaat setelah mengenakan pakaian yang memang sangat pas di tubuhnya. Dia lantas pergi menuju dapur untuk mencari makanan. Lelaki itu akhirnya melewati pintu yang terdapat ukiran naga di tengahnya. Sebuah kamar di mana Wesna sedang tertidur di dalamnya. Sepertinya memang ruangan ini yang dimaksud oleh wanita itu. Masa bodoh, ucap lelaki itu lirih. Dia lantas menuju sebuah meja besar yang terdapat di dapur. Lelaki itu membuka tudung saji yang berada di atas meja. "Wah, banyak sekali makanan ini. Terlihat masih panas, seperti baru saja dimasak." Lelaki itu kemudian makan dengan lahap. Sepiring penuh nasi dan lauk dia makan sampai habis tak bersisa. Kenyang sekali aku," ucap lelaki itu. Kini dia menatap lurus pada pintu jati berukir naga itu. Lelaki itu memiringkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, seolah memang tengah memikirkan apa yang ada dalam kamar itu. Sampai-sampai dia tidak boleh memasukinya. Jangan-jangan di dalam sana ada sebuah harta karun, ucap lelaki itu dengan lengkingan tawa di akhir kalimatnya. Dia lantas berdiri dari duduknya, melangkah perlahan menuju pintu itu. Dia mencari celah di sisi pintu. Namun sayang, ternyata memang pintu itu tertutup rapat. Pintu pun dikunci. Berulang kali dia mencoba mendobrak pintu itu, namun nihil. Pintu itu bahkan tidak bergerak sedikit pun. Dia lantas kembali menuju dapur mencari benda apapun yang mampu membantunya membuka pintu itu. Kemudian dia kembali menuju pintu itu. Lelaki itu memang ahli dalam membobol pintu. Karena selain seorang pemabuk berat, dia pun adalah seorang pencuri ulung. "Ya, akhirnya bisa," ucap lelaki itu kembali.
pintu kayu berhasil terbuka. Dia melangkah pelan memasuki kamar itu. Lampu yang redup sedikit membuat penglihatannya menjadi tidak jelas. Hingga akhirnya lelaki itu menabrak ranjang besi yang dimana Wisna tengah tertidur di atasnya. Apa ini? Siapa dia? Lelaki itu menatap wajah Wisna. Dia semakin mendekatkan wajahnya pada wajah Wisna yang terlihat masih tertidur lelap. Aku sudah memperingatkanmu agar tidak membuka kamar ini. Terdengar suara berat seorang perempuan dengan nada lirih. Kau? Lelaki itu tercengang bukan kepala. Seketika keringatnya bercucuran membasahi seluruh permukaan wajahnya. Pasalnya, Sumiati yang kini berada di hadapan berbeda dengan Sumiati yang dilihat sebelumnya. Wajah Sumiati berkerut dan pucat. Giginya runcing menghitam. Cairan kental berbau amis terus menetes dari sela-sela gusinya. Hidung Sumiati panjang, layaknya sebuah hidung nenek sihir. Kedua matanya bulat bagai tak memiliki kelopak. Hanya ada setitik pupil hitam di dalam mata putih itu. Rambut Sumiati tergerai panjang dan tidak beraturan, membuat lelaki itu semakin ketakutan dibuatnya. Aku hanya penasaran dengan apa yang berada di dalam kamar ini, ucap lelaki itu terbata-bata. Aku sudah memperingatkanmu. Kamu melanggarnya, maka kamu harus menerima akibatnya, ucap Sumiati kembali dengan suara yang benar-benar telah berubah. Sumiati mulai berjalan mendekati ke arah lelaki itu. Dengan tubuh yang menggeliat semakin membuat Sumiati terlihat semakin mengerikan. Lelaki itu terus berjalan mundur sembari tak berpaling pada menatap Sumiati. Tidak mungkin dia berlari, karena pintu kamar tiba-tiba tertutup begitu saja. Saya mohon, jangan bunuh saya, ucap lelaki itu lirih dan berulang-ulang. Tentu tidak. Aku tidak akan membunuhmu. Darahmu masih belum aku ambil sama sekali. Tenang saja, jawab Sumiati yang terus berjalan maju mendekati lelaki itu. Hingga akhirnya lelaki itu terhenti karena telah mencapai ujung tembok. Melihat ekspresi ketakutan dari wajah lelaki itu membuat Sumiati semakin merasa senang. Lengkingan tawa terus terdengar menggema di dalam kamar itu. Sumiati mendekatkan kedua matanya hingga beradu tatap sangat dekat dengan mata lelaki itu. Tangan Sumiati yang dihiasi kuku hitam dan panjang memaksa agar mulut lelaki itu terbuka. Setelah terbuka dengan jarak yang lumayan dekat, Sumiati seperti tengah mencoba menghisap sesuatu yang berada dalam tubuh lelaki itu. Sehingga sebuah cahaya kecil kebiruan nampak keluar dari dalam mulut lelaki itu. Sumiati langsung melahapnya. Setelah itu, lelaki tersebut langsung ambruk ke atas lantai dan nampak tidak bisa bergerak, dengan mata dan mulut yang terbuka. Tenang saja. Setelah darahmu habis, barulah kamu bisa mati. Lagi-lagi, lengkingan tawa Sumiati terdengar amat mencekam. Setelah membawa tubuh lelaki itu keluar dari dalam kamar, tepat di mana Wisna sedang tertidur, tiba-tiba saja, tubuh Sumiati berubah menjadi sedia kala. Dia lantas melenggang menuju pintu depan, kemudian mengunci pintu dengan rapat-rapat. Hari sudah amat malam. Dirinya berusaha kembali masuk ke dalam rumah Nyai Aminah tanpa membuat siapapun curiga. Karena pada sejatinya, Sumiati pun sama seperti Nyai Aminah. Dia sudah berumur tua, namun dengan rupa yang masih terlihat muda. Karena dia ikut terseret dengan perjanjian yang Nyai Aminah lakukan. Perjanjian dengan setan. Sesekali jika dalam keadaan terdesak, Sumiati bisa berubah wujud menjadi rupa yang amat menyeramkan seperti tadi.
saat dirinya memergoki lelaki itu berada di dalam kamar Wesna. Sumiati membuka pintu dengan amat perlahan. Suasana dalam rumah amat sepi. Lampu pun sudah dimatikan. Dia yakin bahwa yang lain memang sudah tertidur lelap. Sebuah jam besar yang bertengger di tembok menunjukkan pukul 11 malam. Dengan santai, dia menuju ke arah kamarnya yang tepat berada di depan lorong menuju dapur. Sumiati. Tiba-tiba, dia dikejutkan dengan suara Sekar yang memanggil dirinya saat sedang berusaha membuka pintu kamarnya. Lagi-lagi, Sekar berhasil memergoki Sumiati. Sumiati terdiam. Dia mengatur mimik wajah agar terlihat tenang dan tidak menunjukkan gelagat aneh apapun. Setelah dirasa siap, Sumiati pun lantas membalikkan tubuh dan wajahnya menghadang Sekar. Teh Sekar belum tidur? Tanya Sumiati dengan nada lembut dengan wajah dihiasi senyuman. Terbangun sebab haus. Kamu dari mana malam-malam begini? Tanya Sekar dengan ekspresi wajah mulai keheranan. Dia terus menelisik setiap jengkal tubuh Sumiati, mencari apa ada keganjilan atau benda membahayakan yang dia bawa. Aku dari Sumi, bagaimana? Tanya Nyai Aminah yang tiba-tiba datang dan sudah berdiri tepat di belakang Sekar. Sontak Sekar terkejut mendengar suara mertuanya itu. Pasalnya dia tidak menyadari kapan Nyai Aminah turun dari tangga yang memang berada tepat di sisinya itu. Sementara Sumiati menorehkan senyuman menyeringai saat melihat Nyai Aminah. Sudah ibu, jawab Sumiati. Sementara Sekar terlihat kebingungan karena tidak tahu apa yang sedang ibu dan anak itu bicarakan. Sudah apa? Tanya Sekar keheranan. Nyai Aminah tersenyum dan memegangi kedua pundak menantunya itu. Neng, Bik Marni tadi tiba-tiba sakit, jadi ibu menyuruh Sumiati untuk mengantarkan obat pada Bik Marni, ucap Nyai Aminah pelan. Sumiati hanya mengangguk, sementara Sekar sedikit tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh mertuanya itu. Sekarang, lebih baik Sekar maupun Sumiati segera masuk ke dalam kamar dan beristirahatlah ya, ditanya Aminah pada keduanya. Sumiati tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Sekar masih menatap Nyai Aminah dengan tatapan heran, sebelum akhirnya dia pun melangkah pergi menuju kamarnya. Nyai Aminah masih memperhatikannya dengan wajah yang tidak berhenti tersenyum. Hingga akhirnya Sekar kembali masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Sekar masih memilih duduk di depan meja rias. Dirinya benar-benar bingung dengan apa yang sudah terjadi. Dia yakin bahwa perkataan Nyai Aminah tadi adalah bohong. Dari mana Sumiati sebenarnya? Apa yang sudah dia lakukan di malam yang semakin larut ini? Pikiran Sekar benar-benar berkecamuk. Di satu sisi, dia benar-benar amat ketakutan jika terus berada di dalam rumah ini. Di sisi lain, tidak mungkin dia tinggal dengan bagus dan ningsih kembali, karena Sekar sudah berjanji saat sebelum menikah bahwa dirinya akan ikut dan menuruti kemanapun Subagja membawanya. Air mata Sekar bercucuran. Dia benar-benar tidak percaya jika pernikahan yang diimpikan akan menjadi seperti ini, dipenuhi teror dan misteri. Meskipun perlakuan Subagja maupun Nyai Aminah amatlah baik padanya. Tidak ingin terus berlarut-larut dalam kesedihan, Sekar memilih merebahkan tubuhnya kembali di sisi Subagja yang terlihat amat tertidur pulas. Namun tetap air matanya tidak bisa dia bendung lagi. Sementara dari kejauhan, sesulit bayangan seorang wanita nampak tengah memperhatikannya. Sekar sudah tidak peduli dengan sosok itu. Namun kini, Sinta terlihat iba saat memandangi Sekar. Sebenarnya selama ini dia menampakkan wujudnya karena
hanya ingin memperingati Sekar atau bahkan meminta tolong. Namun Sinta sendiri tidak tahu harus dengan cara apa. Dia hanya bisa memberikan bayangan masa lalunya pada Sekar lewat mimpi. Dia tidak ingin Sekar nantinya berakhir sama seperti dirinya. Anak yang baru dia lahirkan meninggal dunia, dan dirinya berakhir tragis di tangan Sumiati. "Sayang, bangun," ucap Subagja lirih sembari mengusap lembut pipi Sekar. Seketika Sekar terbangun. Dia menatap nanar wajah Subagja yang tersenyum padanya. "Kang," jawab Sekar lirih. "Kang hendak pergi ke kebun. Sepertinya kamu kurang enak badan ya. Hari ini kamu di rumah saja ya, Neng," ucap Subagja. Dia melihat kedua mata Sekar sembab. Namun dia belum berani bertanya perihal apa yang membuatnya menangis sampai seperti itu. "Tapi Kang..." "Sayang, Kang berjanji akan pulang lebih cepat. Kamu beristirahatlah. Di meja sudah akan siapkan sarapan untukmu. Pergi ya," pamit Subagja sembari mengecup lembut kening Sekar. Sekar ingin bangun dan memaksa ikut dengan Subagja. Namun sekujur tubuhnya benar-benar terasa nyeri. Dia lantas memejamkan kedua matanya kembali. Suara tembang kekawihan khas Sunda terdengar menggema. Sekar berusaha bangkit dan mencari tahu siapa yang tengah menyanyikan kekawihan itu. Dirinya berjalan gontai menuju kebun belakang rumah Nyai Aminah. Terlihat Sumiati tengah duduk di kursi taman seorang diri, sembari mengembangkan kekawihan khas Sunda. Seperti yang pernah Sekar dengar sebelumnya. Sekar teringat bahwa hari ini adalah hari Minggu, hari di mana Sumiati akan keluar kamarnya dan duduk di kebun belakang rumah. Sekar berinisiatif untuk menghampirinya, karena masih banyak yang Sekar belum ketahui dari gadis itu, termasuk kematian Sinta versi Sumiati dan perihal Wesna, yang korinnya tidak dapat dipanggil oleh Jaka. Namun rasa takut seringkali muncul di dalam hati Sekar, manakala dirinya melihat gadis aneh yang kenyataannya adalah adik iparnya sendiri. Sebelum mendekati Sumiati, Sekar menatap luas kebun belakang itu. Ternyata benar, di balik tembok penghalang yang setinggi pinggang orang dewasa, ada sebuah pemakaman keluarga. Sekar hafal betul. Di bawah pohon besar di pojok kanan itu adalah tempat di mana anak Sinta dikubur oleh Subagja. "Sinta," lirik Sekar saat menghadapi sosok wanita bermata satu itu tengah menimang-nimang sesuatu di dalam pelukannya. Mengerikan. Namun Sekar berusaha tidak takut untuk melihat pemandangan di hadapannya yang amat memilukan itu. Sinta hanya memandang Sekar. Begitupun dengan Sekar yang hanya memandangi Sinta tanpa bisa berkata apapun. Sementara Sumiati sendiri, dia masih tetap menatap lurus ke depan. "Sumiati," ucap Sekar lirih setelah semakin mendekatkan dirinya dengan Sumiati. "Teteh tidak ikut dengan Kang Subagja?" tanya Sumiati. "Tidak, aku sedang ingin di rumah saja," jawab Sekar dengan berusaha tersenyum. Sumiati memberi kode agar Sekar duduk di sampingnya. Sekar lantas duduk di sebelah Sumiati. Ini mereka berdua saling diam. Namun pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran Sekar. Dia sedang berusaha mengumpulkan keberanian dan niat. Dia sadar bahwa orang di sampingnya adalah seorang pembunuh berdarah dingin. "Sumiati, apa aku boleh bertanya?" ucap Sekar memberanikan dirinya. "Tentu Teh, silakan." "Apa di balik tembok itu adalah pemakaman?" Sekar membuka obrolan dengan bertanya mengenai makam keluarga yang memang ini berada di hadapan mereka. Meskipun jauh dan tertutup tembok setinggi pinggang orang dewasa. "Iya, Teteh betul.
ayah Sumiati pun dikubur di sana. Sekar jadi teringat pada sosok Adiwastra, suami dari Nyai Aminah yang dia lihat di dalam album foto itu. Sekar berniat mengorek lebih dalam tentang keluarga pengabdi setan ini. Atau bahkan mungkin Nyai Aminah lah setan itu sendiri. Jika aku boleh tahu, ayahmu Adiwastra meninggal sebab apa? Tanya Sekar. Tiba-tiba Sumiati menatap Sekar yang duduk di sebelahnya dengan tatapan dingin. Seketika, hawa dingin terasa menyelimuti tubuh Sekar. Teteh ingin tahu, ucap Sumiati dengan nada datar. Sekar hanya mengangguk. Dia menelan ludah, karena memang Sumiati terlihat tidak seperti biasanya. Ia meninggal dunia sebab aku lahir ke dunia ini, Teh. Degup jantung Sekar semakin cepat. Keringat mulai bercucuran di pelipisnya. Pasalnya, suara Sumiati kini berubah berat. Tidak hanya raut mukanya saja yang mulai berubah. Sumi? Ucap Sekar gemetar. Tidak perlu takut, Neng. Kan tadi Neng bertanya. Dijawab kok malah ketakutan. Suara Sumiati telah berubah menjadi suara lelaki. Seketika Sekar yakin bahwa Sumiati sedang kerasukan, atau bahkan ayahnya sendirilah yang sedang merasuki Sumiati. Adiwastra. Tubuh Sekar seketika membeku. Dia tidak bisa beranjak untuk pergi. Bahkan untuk berkata-kata pun, lidahnya terasa keluh. Sementara Sumiati yang duduk di hadapannya hanya tertawa cekikikan, sembari terus menatap Sekar dengan kepala yang dilekukan ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, sebuah sentuhan tangan terasa hangat menyentuh pundak Sekar. Seketika itu juga, Sumiati di hadapannya pingsan dan tubuhnya terasa bisa digerakkan kembali. Sekar menoleh. Siapa yang telah menolongnya itu? Ibu, ucap Sekar lirih pada Nyai Aminah yang kini berdiri di belakang tubuhnya. Nyai Aminah hanya tersenyum. Dia mengangguk sebagai jawaban dari pertanyaan Sekar. Mari masuk ke dalam, Neng. Biar Bik Marni yang membawa Sumiati ke dalam kamarnya. Titah Nyai Aminah. Sekar hanya menuruti saja kata-kata mertuanya itu. Nyai Aminah lantas duduk di sebuah kursi di antara jajaran kursi yang berada di ruang tamu. Tatapan tajam ke depan dengan kedua tangan yang mengepal erat. Sekar berdiri di sampingnya. Dia enggan jika harus duduk tepat bersebelahan dengan Nyai Aminah. Neng, aku lupa memberitahu tentang sebuah pantangan di rumah ini, ucap Nyai Aminah dengan nada datar. Sekar hanya terdiam. Dia menunggu kalimat lain yang akan dikatakan oleh Nyai Aminah. Kamu dilarang menyebut nama itu, ucap Nyai Aminah tegas. Sekar mengerti. Nama yang dimaksud oleh Nyai Aminah adalah Adiwastra. Maaf, Ibu, ucap Sekar lirih, merasa bersalah. Tidak, ini bukan salahmu. Ini salah ibu. Ibu tidak pernah memberitahukan apapun padamu, yang memang sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Mari, duduklah, ajak Nyai Aminah sembari memegangi tangan Sekar. Dia menuntun menantunya itu untuk duduk di sebelahnya. Neng, ayah Subagja meninggal dunia saat Sumiati lahir ke dunia ini. Ibu itu berusaha mati-matian agar bisa memiliki keturunan. Segala macam cara sudah ibu lakukan, namun nihil. Sebenarnya ayah Subagja adalah suami kedua ibu. Suami pertama ibu meninggal dunia sebab kecelakaan saat berada di kebun. Cerita Nyai Aminah. Sekar mengangguk.
Dia tahu sejauh ini mertuanya itu tidak berbohong soal alur ceritanya. Hanya saja, bagaimana detail cerita itu, Nyai Aminah masih berbohong dan menyembunyikannya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.